Puji nama Tuhan, Shalom dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari bersama-sama kita bersuka cita, kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Sebab Dia sumber kekuatan di dalam hidup kita, amin. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamat. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, haleluya. Kami puji dan tinggikan nama-Mu Tuhan hari ini. Bersama jemaat Tuhan katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus, hanya Kau. Sungguh tak ku andalkan kekuatan. Hanya ada satu yang pasti Bapak Ibu Saudara, namun yang pasti kan tetap selalu. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi katakan, Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Bapak Ibu sendiri katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, selamanya, selamanya. Katakan, selamanya, selamanya Tuhan. Engkau menjadi Allah sumber kekuatan kami. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Sebab kita diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi bertepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Sebab kita tahu kita diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Dengan iman percaya mengatakan, Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. pakai kuasa. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sama-sama kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya.
Tuhan, iman kami Tuhan, iman di dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan kami. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Raja segala raja. Haleluya. Mari sekali kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Hari ini kita percaya Allah sumber kekuatan dan gunung batu kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Hati kami percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, ada kasih setia Tuhan tak pergi dariku. Oh, hati kami percaya, Kau gunung batu kami. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan masukku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Oh yes, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku kami sungguh percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bisa tepuk tangan bersama-sama di atas kepalamu. Gunung batu keselamatan kami yang percaya akan kedua tanganmu tinggi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, bahkan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lebih dahsyat bagi Allah kita. Serukan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Allah kita. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Tiba saatnya kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin berdoa membawa bangsa dan negara kami ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Di tengah segala keadaan dunia Tuhan yang sedang menakutkan, semakin sulit
Kami menyerahkan sungguh-sungguh Tuhan, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada pemerintahan kami kebijakan, khususnya dalam menangani bencana alam yang ada, banjir ataupun angin puting beliung. Tuhan menyertai mereka yang sedang menjadi korban. Tuhan juga boleh memberikan kekuatan dan jalan keluar. Demikian juga yang sedang terkena virus corona, Tuhan kami berdoa supaya benar-benar semua penjangkitan ini boleh dihentikan dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan menyertai. Sekarang hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan, berkati Tuhan kesehatan mereka, rumah tangga, pekerjaan diberkati. Demikian juga Tuhan, biarlah gereja Happy Family diberkati. Mereka yang membawa persembahan persepuluhan, persembahan bagi misi diakonia, Tuhan berkati. Biarlah berkat ini boleh melimpah, berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat yang tidak terduga-duga. Turun atas setiap kami Tuhan, umat-Mu, jemaat Happy Family Center. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya dengan iman kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia selalu akan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan iman percaya mau kita angkat pujian. Sama-sama kita angkat. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan kau berputus asa. Sebab kita tahu mujizat Tuhan ada bagi setiap kita saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya mau Bapak Ibu yang angkat pujian ini dari hati. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia. Mari lebih lagi angkat suaramu, kita katakan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. jangan berputus asa. Kita percaya mujizat Tuhan ada. Tuhan ada saat hati menyembah. Yesus, jangan pernah Kami percaya kepada-Mu. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Sekali lagi dengan iman-Mu katakan. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan Allah. Kami menyembah-Mu ya Katakan dari hatimu bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berputus asa dalam menghadapi keadaan saat ini. Sebab kita tahu Allah menyertai-Mu. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu. Yesus, kami sungguh percaya Tuhan. Haleluya. Iman kami tidak akan goyah, sebab kami tahu Kau menyertai kami Tuhan. Yesus sungguh kami percaya Engkau ada bagi kami. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat butuh firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami menghadapi keadaan dunia yang serba tidak menentu ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya firman Tuhan, sebab firman Tuhan ya dan amin. Janji-janji firman Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan, Kau mau berbicara kepada setiap kami, dan kiranya Engkau mengampuni dosa kami Tuhan, baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan maupun sikap hati kami. Urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini Tuhan, supaya setiap firman disampaikan boleh merupakan suara terhadap setiap kami. Roh Kudus, Kau bekerja di dalam hati kami masing-masing, Kau bekerja sesuai dengan kuasa-Mu dan otoritas-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh saat yang indah pada saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui media online ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Situasi hidup saat ini kita pasti menghadapi banyak sekali tantangan. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi dengan adanya virus yang mewabah, dan ini merupakan satu tantangan bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Bukan hanya itu saja, setiap orang pasti mengalami tantangan di dalam hidupnya. Baik itu dalam hal pekerjaan, baik dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam pelayanan, dan maupun bidang-bidang yang lainnya. Setiap orang pasti memiliki tantangannya masing-masing. Dan hal ini juga dialami oleh Yosua.
Di dalam dia menjalankan misi Tuhan yang besar, yaitu membawa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, untuk masuk ke tanah perjanjian. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu saya mengambil satu judul, Tantangan Iman. Kita akan baca bersama-sama dari Yakobus 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Kita tahu bahwa Yosua selalu memiliki tantangan terhadap imannya. Dimulai dari saat dia ditunjuk untuk menjadi salah satu pengintai tanah perjanjian sampai menjelang akhir hidupnya. Dan berikut ini kita akan melihat bagaimana Yosua mempraktekkan imannya untuk dia bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Yang pertama, yaitu memiliki iman yang teguh. Kita akan baca bersama-sama dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Di sini kita melihat Yosua, dia memiliki satu tantangan di dalam menyatakan imannya. Pada waktu itu dia telah ditunjuk untuk menjadi salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya mereka membawa pulang hasil yang mereka peroleh selama mengintai di sana. Dan kita akan melihat bagaimana Yosua memandang dari segi positif. Yosua dia melihat hasil intaiannya dari segi yang positif. Kita tahu bahwa 10 pengintai yang lain mereka melihat dari segi yang negatif. Mereka merasa pesimis. Mereka akui kalau negeri yang mereka intai itu sangat baik. Dan mereka mengatakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madunya. Tetapi mereka juga gentar terhadap orang-orang yang harus mereka taklukkan. Mereka merasa keder juga melihat tantangan yang ada di depan mereka. Mereka katakan, mereka melihat ada raksasa di sana, yaitu orang-orang keturunan Enak. Mereka pesimis, mereka merasa bangsa itu lebih kuat daripada kita. Kita tidak akan mampu memerangi mereka. Dan bahkan mereka menambahkan bahwa negeri itu, bangsanya itu memakan penduduknya. Dan mereka mengatakan, kami merasa diri kami ini seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat mereka menyampaikan kabar seperti itu, Yosua dan Kaleb pun mereka mengatakan bahwa negeri itu luar biasa baiknya. Mereka memberikan satu inputan yang positif bahwa negeri yang Tuhan janjikan itu, yang sudah kita intai itu luar biasa baiknya. Ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Bukan hanya dilepas begitu saja dengan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Menurut Yosua dan Kaleb, kita harus berjuang mendapatkan negeri tersebut. Dan kita kalau melihat apa yang dihadapi oleh Yosua, di saat di sekitar kita memberikan atmosfer negatif, bisakah kita tetap bersikap positif, melihat sesuatu dari segi yang baik? Kita hidup di dunia ini di mana informasi sekarang begitu banyak dan begitu mudah untuk bisa kita dapatkan. Banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa serap. Nah, semua itu tergantung kepada kita. Bagaimana kita akan menerima informasi tersebut. Apakah kita memilih informasi yang positif ataukah kita akan memilih informasi yang negatif. Apalagi kalau di sekitar kita sudah mendapatkan informasi-informasi yang negatif yang membuat hati kita gentar, membuat hati kita kadang takut. Apakah kita tetap bisa bersikap positif, melihat segala sesuatu dari segi yang baik. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita membiasakan diri untuk mengkonsumsi hal-hal yang negatif terus-menerus. Karena apa? Karena hal itu akan mempengaruhi pikiran. Dan kalau itu sudah mempengaruhi pikiran kita, itu pun juga akan berdampak kepada
tindakan kita. Akhirnya kita hidup dengan keraguan-raguan, kita hidup dengan ketakutan, kita hidup dengan tidak ada damai sejahtera, kita tidak tenang. Nah, karena itu hati-hati di dalam menyaring informasi yang ada. Yosua dan Kaleb, di sini mereka memilih untuk memandang apa yang mereka dapatkan, hasil intaian mereka dari segi yang positif. Walaupun tantangan ada di depan mereka, tetapi mereka memandangnya dari segi yang positif. Kemudian di dalam perkataan Kaleb kepada bangsa Israel, di mana bangsa itu sudah ketakutan karena informasi yang diberikan kepada 10 pengintai tersebut membuat bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Yosua dan Kaleb pun mereka memberikan satu informasi, kita jangan takut, kita harus punya pikiran positif. Dan yang kedua, mereka mengajak bangsa Israel untuk mengandalkan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu satu janji Tuhan yang luar biasa. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan menempati janjinya. Di sini kita melihat bagaimana Yosua ini dia mengandalkan Tuhan. Dia mengatakan jika Tuhan berkenan. Ini adalah satu kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Di tengah situasi yang dihadapi, dia mengerti apa yang harus dia hadapi. Tetapi dia punya satu kerendahan hati. Dia mengatakan jika Tuhan berkenan. Ini menunjukkan bahwa Yosua dia mengandalkan kehendak Tuhan. Betul-betul berserah kepada Tuhan. Yosua dia juga punya kemampuan untuk berperang. Tapi dia tahu, dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia perlu mengandalkan Tuhan. Dan dia mengajak bangsa Israel untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Dia akan melakukan bagiannya terlebih dahulu. Melakukan yang dia bisa, dia akan berjuang habis-habisan. Dan berikutnya Tuhan yang akan menentukan. Inilah satu mental pejuang. Satu mental yang optimis. Yang melihat sesuatu dengan baik dari segi yang positif dan percaya bahwa hasil yang akan diperoleh dengan satu usaha yang dengan sungguh-sungguh. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikannya. Di sini kita melihat bahwa Yosua orang yang sangat percaya akan janji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang sudah menuntun bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, tidak akan menyia-nyiakan janjinya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan Yosua percaya janji Tuhan adalah untuk kebaikan. Di mana Tuhan berjanji akan membawa negeri yang mereka masuk ini ada satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yosua percaya Tuhan punya cara untuk menggenapi janjinya. Walaupun tantangan banyak ada di depan mereka. Ya, dikatakan orang-orang enak ini adalah orang yang tinggi, dikatakan seperti raksasa. Itu adalah satu tantangan yang real, yang memang betul-betul ada orang-orang seperti itu. Tetapi Yosua dia memandangnya, jika Tuhan berkenan, tidak tahu bagaimana caranya. Kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan akan memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Dan kemudian kita melihat lagi bahwa Yosua di dalam ayat 9, dia percaya akan penyertaan Tuhan. Yosua sudah melihat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel hingga saat itu. Sampai sejauh ini perjalanan mereka. Kalau Yosua melihat kembali, dia melihat ke belakang lagi. Dia melihat bagaimana Tuhan sudah memimpin bangsa Israel ini sampai sedemikian jauh. Yosua sudah melihat penyertaan Tuhan sudah berlaku kepada bangsa Israel. Yosua juga sudah melihat bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, melewati 10 tulah untuk bisa membawa mereka ini keluar dari Mesir. Dan bagaimana Tuhan membela bangsa Israel itu bisa keluar dari Mesir. Dan bagaimana Tuhan membelah Laut Merah untuk menyelamatkan umatnya. Sebanyak kejadian-kejadian yang spektakuler yang sudah dia alami. Dan dari semuanya itu, Yosua sangat percaya Tuhan tidak akan ingkar janji. Bangsa Israel sudah termakan oleh omongan 10 pengintai yang tadi. Dan mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Ya, mereka memberontak kepada Musa dan mereka juga memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Mereka ketakutan akan mati di padang gurun. Ya, dengan situasi seperti itu mereka berpikir, waduh bagaimana kami bisa mendapatkan negeri itu? Pasti kami akan mati. Dengan perhitungan mereka, dengan informasi yang mereka dapatkan. Mereka merasa mereka tidak akan mampu masuk ke tanah perjanjian. Jadi mereka ketakutan mereka akan mati di padang gurun. Dan mereka mengatakan keluarga kami ini akan menjadi tawanan. Mereka memberontak dan bersepakat
untuk mengangkat seorang pemimpin untuk pulang kembali ke Mesir. Mereka merasa bahwa Mesir adalah rumah mereka. Walaupun di sana mereka statusnya adalah dijajah. Tapi mereka merasa itulah rumah mereka. Mereka tidak melihat ke depan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik. Yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Yosua mengingatkan agar jangan memberontak kepada Tuhan. Percayalah akan penyertaan Tuhan. Orang yang memberontak kepada Tuhan adalah orang yang tidak percaya kepada rencana Tuhan. Orang yang memberontak kepada Tuhan adalah orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan. Seringkali kekhawatiran menghantui pikiran kita, menghantui hati kita. Dan apabila itu terus kita pupuk, kita beri makan, kekhawatiran itu akan terus menggerogoti kekuatan kita, keteguhan hati kita. Bahkan akhirnya bisa membuat kita ini menjadi orang yang stres dan depresi karena kekhawatiran kita. Yosua mengingatkan, janganlah memberontak kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Yosua percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Apa yang terjadi setelah yang disampaikan, hal-hal yang positif yang disampaikan oleh Yosua, bangsa itu malah hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Ya, mereka yang sudah dikuasai oleh ketakutan, mereka berpikir mereka akan mati, mereka ketakutan. Mereka sudah siap untuk melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tetapi pada saat itu dikatakan, kemuliaan Tuhan turun di kemah pertemuan dan dilihat oleh semua orang. Dalam hal ini kita melihat iman Yosua mendapat tentangan dari bangsanya. Dia punya iman yang teguh. Dia memiliki iman yang teguh. Tetapi dia mendapatkan tentangan dari bangsanya. Tetapi Yosua dia tetap menjaga imannya. Buktinya apa? Buktinya akhirnya dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bersama dengan angkatan berikutnya. Angkatan pertama yang keluar dari Mesir, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan marah kepada bangsa Israel angkatan pertama. Tuhan mengatakan mereka sudah melihat kebesaranku, mereka sudah melihat mujizat-mujizatku, mereka sudah melihat pembelaanku, tetapi mereka tidak percaya kepadaku. Oleh karena itu yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi berikutnya. Yang tadinya ditakutkan oleh mereka ini bahwa anak-anak kami ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Anak-anak kami ini akan menjadi tawanan. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan membawa generasi berikutnya yang ditakutkan untuk tidak masuk tanah perjanjian. Malah mereka lah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan mereka mengalami janji Tuhan terpenuhi di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Memilih untuk teguh di dalam iman pasti akan ada tantangannya. Yang dapat kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan percaya penuh kepadanya. Menghadapi tantangan kehidupan kita sehari-hari. Pasti akan banyak tantangan-tantangan iman yang kita hadapi. Karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Sebagaimana Yosua dikuatkan oleh Tuhan. Pada saat Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memiliki iman yang teguh adalah betul-betul satu percaya kita kepada Tuhan. Bahwa dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan melindungi kita. Ia pasti akan menyelamatkan kita. Ia pasti mempunyai rencana yang indah, masa depan yang indah bagi setiap kita. Sebagai contoh ya, sebagai orang tua kita pasti punya satu kerinduan untuk menyolok-olahkan anak-anak kita di sekolah yang baik. Sejak kecil kita bawa mereka untuk pergi bersekolah, untuk mereka boleh menuntut ilmu. Dan apakah pada waktu kita membawa anak-anak kita ke sekolah, mereka bersekolah setiap hari, mereka bertanya, "Pak, uangnya dari mana? Nanti Papa bisa bayar enggak sekolah kita?" Mereka tidak pernah bertanya seperti itu. Yang mereka lakukan adalah apa? Terus bersekolah, terus melakukan bagian mereka. Dan mereka melakukan semuanya kenapa? Karena mereka percaya bahwa orang tua mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan mereka percaya akan kemampuan dari orang tuanya tanpa keraguan. Seperti itulah kiranya gambaran bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Dialah yang akan menyiapkan masa depan kita. Pikiran kita, pengetahuan kita, kekuatan kita sangat terbatas.
Tapi kita punya Tuhan yang sangat tidak terbatas. Dia punya berbagai macam cara untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengatur Tuhan, biarlah dialah yang mengatur kita. Tuhan punya cara untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita dengan caranya sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam berjalan memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam Yosua berjalan membawa bangsa ini masuk untuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua adalah orang yang memiliki iman yang betul-betul teguh untuk terus percaya kepada Tuhan. Tetapi dia juga mengalami masa suram. Ya, dia juga mengalami kegagalan. Itu terdapat di dalam Yosua pasalnya yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7, saya tidak akan membacakan semuanya. Nah, apa yang terjadi di dalam masa suram ini? Apa yang terjadi di dalam masa-masa yang sulit ini? Ternyata yang pertama, bangsa Israel ini mereka berubah setia kepada Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Yosua 7 ayat yang pertama. Dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Di sini kita melihat orang Israel mereka berubah setia kepada Tuhan. Ceritanya ini waktu telah berlalu dan Yosua telah menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, jadi dia ini sudah ditunjuk menjadi pemimpin dan di dalam perjalanan ini dia sudah melakukan hal-hal yang besar. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai Yosua sebagaimana dia menyertai Musa. Dan Tuhan betul membuktikan janjinya. Yosua dia membelah sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberang sungai tersebut. Kemudian setelah itu mereka meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan sorakan. Hanya dengan sorak-sorai tembok Yeriko itu menjadi runtuh. Sesuatu yang mustahil. Tuhan menyertai Yosua. Tuhan menyertai Yosua di dalam perjalanannya. Sehingga bangsa-bangsa ini melihat betapa Tuhan sudah menyertai Yosua. Di dalam perjalanan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya ada juga masa-masa sulit. Bangsa Israel ini berubah setia kepada Tuhan. Ya, ada seseorang yang mengambil barang-barang yang dikhususkan, yang diperintahkan oleh Tuhan bahwa barang-barang ini tidak boleh dibawa, tidak boleh diambil. Tetapi ada yang membangkang. Ada yang tidak nurut, ada yang tidak taat. Dan ini membuat murka Tuhan karena ketidaktaatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat mereka tidak taat, mereka tidak lagi mau mendengarkan perintah Tuhan, mereka mengalami kekalahan. Tiba saatnya bagi Yosua bersama dengan para tentaranya untuk merebut kota Ai. Nah, mereka memperhitungkan bahwa dengan 2.000 atau 3.000 orang sudah cukup untuk menggempur kota Ai. Karena mereka merasa, oh itu tidak banyak kok orangnya. Dengan kekuatan kita, apalagi kita sudah disertai oleh Tuhan, kita bisa meruntuhkan tembok Yeriko dengan cara yang supranatural, dengan kita bersorak, tembok ini runtuh. Wah, mereka jadi lebih percaya diri. Ya, jadi mereka berpikir sudah cukup 2.000 atau 3.000 orang aja sudah cukup untuk menggempur kota Ai dan kita pasti bisa merebut kota itu. Menurut perhitungan mereka, menurut logika mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang Ai membunuh 36 orang Israel. Dan karena 36 orang ini dari 3.000 orang yang pergi untuk merebut kota Ai, dibunuh 36 orang, wah bangsa Israel lari tunggang langgang. Ya, dan mereka dikatakan dikalahkan. Pada saat mereka mengalami kekalahan, bangsa Israel ini sangat tergoncang dan mereka sangat-sangat sedih. Mereka tidak pernah terbayangkan akan mengalami nasib seperti itu. Di tengah-tengah kesedihan yang sangat mendalam dari bangsa Israel. Yosua pun demikian, dikatakan dia sampai mengoyakkan jubahnya, ya, dan dia meratap, kenapa Tuhan Engkau izinkan semua ini terjadi? Kenapa Tuhan musibah ini harus terjadi dalam hidupku? Kenapa bangsaku ini harus kalah untuk merebut kota Ai ini? Padahal menurut perhitungan seharusnya mereka bisa memenangkan dan merebut kota tersebut. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia datang kepada Tuhan untuk bertobat. Di tengah kekalahan dan kesedihannya,
Yosua bersama para tua-tua Israel datang kepada Tuhan dan mereka bertanya, ya, Tuhan kenapa sih kita harus mengalami kekalahan? Dan pada saat itu Tuhan menjelaskan persoalannya kepada Yosua, yaitu bahwa mereka melanggar perjanjian Tuhan dengan mereka. Ya. Tuhan bilang tidak boleh ada barang yang dikhususkan untuk dibawa, tetapi ternyata ada orang yang sengaja mengambil dan melanggar perintah tersebut. Dan Tuhan menyuruh Yosua untuk mengadili bangsa Israel sampai kedapatan orang yang berbuat salah dan harus dihukum. Dan Yosua, dia melakukan semuanya itu. Pada saat dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tunjukkan kepada dia apa yang harus dia lakukan, dia melakukannya. Kita lihat dalam Yosua 7 ayat yang ke-16. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ayat berikutnya kita akan melihat bagaimana mereka dipilih satu persatu sampai akhirnya kedapatan siapa yang melakukan kesalahan. Ternyata yang melakukan kesalahan adalah Achan namanya. Yosua akhirnya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Karena Tuhan memerintahkan orang yang bersalah harus dihukum. Orang yang melanggar perintah Tuhan, dia harus dihukum karena dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Yosua taat, dia mendengarkan firman Tuhan, akan dihukum. Dan di sini kita melihat, Yosua kembali mengalami tantangan, imannya kembali mengalami tantangan. Di saat mungkin dia merasa imannya lagi naik, karena dia sudah mengalahkan bangsa Yeriko dengan merebut kotanya dengan cara yang supranatural. Dia sudah bisa menyeberang, membelah laut, membelah sungai Yordan. Dia merasa imannya betul-betul naik. Oh ternyata Tuhan menyertai aku. Di saat seperti itu, ternyata dia harus mengalami kekalahan. Iman Yosua kembali mengalami tantangan. Tetapi dia tetap bertahan. Di dalam masa sulit seperti itu, Yosua tetap mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa sesungguhnya yang terjadi. Dan pada saat Tuhan menjelaskannya, Yosua taat dan dia mau melakukan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali di saat semua berjalan baik, kita mulai lengah. Di saat kehidupan kita berjalan dengan aman-aman saja, dengan baik-baik saja, kita mulai lengah. Seringkali kita mulai tidak menjaga hati kita mulai tidak menjaga sikap kita, sampai tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Baru kita mulai tersadar bahwa kita sudah jauh daripada Tuhan. Saya pernah membaca satu tulisan tentang seorang penyelam. Dikatakan kalau orang yang suka menyelam, biasanya mereka ini harus mengikatkan tubuhnya dengan perahu yang ada di atas mereka pada waktu mereka menyelam. Ya. Dan mereka ikatkan satu tali yang cukup panjang. Nah, pada waktu mereka menyelam, dikatakan, oh dasar laut itu sangat indah. Mereka akan terus berenang karena indahnya pemandangan yang dibawa. Terus sampai akhirnya mereka sampai ke satu titik di mana talinya ini sudah tidak bisa lagi membawa mereka ke sana. Jadi talinya sudah mengencang. Nah, disitulah mereka diingatkan bahwa mereka sudah cukup jauh dari perahu mereka. Dan mereka harus kembali. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu persekutuan dengan Tuhan. Supaya pada saat kita menyelam di dasar laut kehidupan ini. Pada saat kita sudah jauh dari Tuhan. Ada tali itu, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Nah, karena itu jangan pernah kita memegahkan diri, merasa kita ini sudah kuat, ya, merasa kita ini sudah tidak bisa digoncang oleh apapun. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu mawas diri. Kita ingat kapal Titanic, satu kapal yang megah di tahun 1900-an, satu kapal yang betul-betul sangat megah, besar pada masanya dan sangat-sangat bagus, sangat kuat. Bahkan kaptennya juga mengatakan bahwa Tuhan pun tidak akan sanggup untuk menenggelamkannya. Wah, luar biasa ya. Tetapi apa yang terjadi? Kapal ini justru mengalami tenggelam di pelayaran perdananya karena menabrak gunung es yang tidak terlihat. Di sini kita melihat
Ya, kita tidak boleh gegabah. Harus selalu mawas diri. Mengapa? Karena iblis dia akan seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kita di saat yang tepat. Karena itu jagalah hati, jagalah hidup. Jangan sampai kita jatuh ke dalam hal-hal, kita tergelincir di dalam hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati kita di dalam menjalani panggilan Tuhan. Terus mengalami persekutuan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Agar kita selalu mawas diri, kita tidak salah jalan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian yang terakhir yang dialami oleh Yosua, yaitu dia tetap memegang komitmen kepada Tuhan. Itu ada di dalam Yosua 24. Kita melihat apa yang terjadi dengan Yosua. Dia tetap memegang komitmennya kepada Tuhan sampai dia tua. Yang pertama, Yosua dia berani bersikap. Kita lihat dalam ayat yang ke-15, dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini kita melihat Yosua dia berani mengambil sikap. Pada tahap ini Yosua sudah berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan dia telah membagikan tanah-tanah tersebut sesuai dengan suku-suku Israel. Dia sudah mengadakan pembagian, dia sudah berhasil membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dia berhasil membawa bangsa ini untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Tetapi Yosua tahu bahwa bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, ya, di negeri yang mereka taklukkan ini, mereka ini punya potensi untuk bisa membawa pengaruh kepada bangsa Israel untuk berpaling daripada Tuhan. Oleh karena itu, pada saat sebelum dia meninggal, dia menunjukkan sikapnya untuk menantang bangsa Israel. Ya, dia katakan, pada hari ini tentukan kepada siapa kamu akan beribadah. Satu hal yang ditunjukkan oleh Yosua, dia mengatakan, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia menunjukkan sikapnya, dia menunjukkan komitmennya kepada Tuhan di hadapan bangsa Israel. Dia dan keluarganya tidak akan berpaling dari Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik di dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Tuhan sangat baik. Membawa mereka bangsa Israel terus mengalami perjalanan berputar di padang gurun. Terus sampai masuk ke tanah perjanjian. Sampai mereka mendapatkan negeri pembagian tanah yang Tuhan berikan kepada masing-masing suku Israel. Semuanya mendapat bagian tersebut. Yosua merasa tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kasih Tuhan kepada mereka. Karena itu dia pegang komitmennya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan sikap dari Yosua tersebut menjadi teladan bagi bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-31 dari Yosua 24 dikatakan, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat Yosua dia menjadi teladan. Pada saat dia menjadi teladan yang baik, bangsa Israel pun mengambil keputusan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka melihat teladan Yosua yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan juga mereka mengalami kebaikan Tuhan. Yosua mengalami kebaikan Tuhan, bangsa Israel mengalami kebaikan Tuhan. Mereka merasakan Yosua adalah teladan yang sangat baik untuk menunjukkan komitmennya kepada Tuhan. Hidupnya menjadi contoh yang baik bagi bangsa Israel. Dan di fase terakhir di dalam kehidupan Yosua, dia kembali menunjukkan imannya kepada Tuhan. Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menunjukkan bagaimana Tuhan telah setia kepada janjinya dengan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini bagaimana komitmen dari seorang pemimpin.
di dalam menjalani kehidupan akan berpengaruh sangat besar kepada orang-orang yang di bawahnya. Demikian juga berbicara tentang Yosua, dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Tentang keluarga. Yosua mengatakan, aku dan seluruh keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen yang dipegang seumur hidup. Ya, ini juga bisa diaplikasikan dengan bagaimana komitmen seorang suami dan istri di hadapan Tuhan. Sampai maut memisahkan, kita akan tetap bersatu. Dalam keadaan sehat atau sakit, senang atau susah, kaya atau miskin, tetap bersatu sampai maut memisahkan kita. Itulah komitmen yang dibuat di dalam pernikahan. Peganglah komitmen. Ya. Saya suka sharing kepada pasangan yang akan menikah. Peganglah komitmen dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa komitmen, pernikahanmu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Komitmenlah yang akan membuat pernikahanmu berjalan dengan baik. Nah, di sini kita belajar dari Yosua. Banyak yang dia alami dalam proses penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi Yosua dia tetap teguh. Bahkan dia bisa membawa bangsa Israel dan seluruh keluarganya untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi di sini kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahwa di dalam menjalani kehidupan kita, tantangan iman itu pasti akan kita hadapi. Hari lepas hari kita akan menghadapi tantangan iman. Juga di saat kita hidup di zaman-zaman seperti ini, ya, dikatakan zaman akhir kita hidup seperti ini. Wah, setiap hari banyak sekali berita-berita yang kalau kita tidak kuat kita bisa ketakutan, kita bisa mengalami kecemasan. Tetapi kita belajar dari Yosua, tantangan iman bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi justru membuat kita semakin maju, semakin maju. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan satu-satunya. Yosua mengingatkan, andalkanlah Tuhan. Karena jika Tuhan berkenan, dia akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya akan janji Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Akan masuk ke dalam seluruh rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak situasi dalam kehidupan kita yang mungkin rasanya secara logika tidak mungkin menjadi lebih baik. Percayalah, ada Tuhan. Dia sanggup mengubahkan keadaan apapun masuk sesuai dengan rencananya. Dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Kita tidak mengerti maksud Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Tetapi segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah kami belajar dari Yosua Tuhan. Seorang yang memiliki iman yang teguh. Mulai dari saat dia menjadi pengintai, terus dia berjalan, terus dia tetap setia. Dengan imannya tetap percaya kepada Tuhan. Sampai Engkau membawa dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Membawa umat-Mu Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap berkomitmen untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Banyak sekali berita-berita dan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini yang dapat menggentarkan hati kami Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang maha kuasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar. Kami sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena kami tidak ada apa-apanya. Tetapi kami mengandalkan hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami mengandalkan Engkau, rencana Tuhan yang indah itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan otoritas dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
mari bersama-sama kita sudahi ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Angkat kedua tangan kita. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata. Mari yang siap terima berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena kami manusia yang terbatas, kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, kepandaian kami, kekuatan finansial negara kami, bahkan tabungan kami. Kami hanya bisa mengandalkan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berkati jemaat-Mu, baik yang sehat maupun yang sakit. Engkau tetap akan lawat kami satu demi satu. Anak-anak-Mu yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, Tuhan sendiri akan berkati, karena mereka sedang belajar lewat online. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jajaran guru, dosen, supaya mereka bisa mengajar anak-anak kami, mahasiswa kami dengan baik. Dan tiba saatnya bagi kami untuk berpisah, ada yang tetap ada di rumah kami masing-masing untuk melakukan aktivitas kami kembali. Biarlah kami boleh mengangkat kedua tangan, menerima berkat Tuhan, serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, dan semua yang menyaksikan, yang ikut ibadah lewat online dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu